kabar? Join lagi di ruang tamu saya. Ya, gimana? Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu yang lain. Ada Clarissa, ada Mbak Nurul, ada Mbak bentar. Ada Ibu Yenti Susanti, Ibu Lina Winardi. Silahkan kalau memungkinkan kameranya dibuka, kita kan mau ngobrol, ya kan? Hai Mbak. Halo, apa kabar? Salam kenal Mbak Mia. Salam kenal Mbak Dewi Asri. It's okay, berantakan gak apa-apa. Berantakan banget baru pulang. Gak masalah, ya kan? Halo Arlin Johan, apa kabar? Ketemu lagi. Halo Kak Mia. Hai. Kadang kalau kita sudah melakukan hal yang oke gitu ya. Tapi untuk bisa kasih lihat ke orang-orang tuh kayaknya somehow suka malu gitu loh Mbak. Kenapa? Suka nggak pede gitu loh. Nah, kan bener ya. Suka nggak percaya diri aja. Padahal apa yang udah kita kerjakan sih sebenarnya sudah maksimal banget sih. Tapi sebenarnya apa yang menjadi alasan kita itu, atau ya kita kan, karena kita semua pasti ngalamin yang namanya nggak pede gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bikin kita nggak pede? Ini lagi nanya sama diri sendiri juga loh sebenarnya, ya kan? Iya. Nah, menurut Mbak Dewi sendiri apa? Kalau aku mungkin aku tuh kadang-kadang suka nggak pede secara physically sih. Sebenarnya itu nggak boleh sih Mbak Mia, itu tuh nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi ya karena banyaknya cowok-cowok, terus ceweknya sih nggak terlalu ini ya. Cowok-cowok itu kan kalau misalnya kita ini tuh suka ujungnya ke fisik gitu. Emang lo bisa ya, lo tuh nggak ini loh gitu loh. Kadang-kadang teman-teman di kantor tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin apapun jadi kayaknya, aduh, jadi gimana ya? Siapa itu yang bilang gitu? Halo. Ya, sesama wanita nih harus saling support. Kayak gitu sih Mbak. Coba bilang, saya tunggu dia di depan kantor nanti, berani-berani. Bercanda sih Mbak, bercanda. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kita mau presentasi atau apa gitu, selesai presentasi, ibu lu tuh gendut banget sih, bu, lu tuh ini banget sih, jadinya nggak fokus gitu, apa sih? Gitu. Aku kasih tips, boleh nggak? Jambak. Gitu sih Mbak. Jambak. Itu sih sama aku nggak pede sih Mbak Mia. Nah, ngomong gitu tuh kadang-kadang kita susah kan, ya kan? Karena berasa mereka bercanda, tapi sometimes apa yang mereka katakan lama-lama itu kita percaya secara nggak sadar, sehingga ya itu tadi self confidence-nya kita itu jadi nggak pernah berkembang gitu, nggak pernah bertumbuh. Nah, oke, thank you Mbak Dewi buat sharingnya. Selamat datang lagi di Ruang Tamu Mia. Halo sahabat Energi, apa kabar? Harapan saya kita semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dan kita mau bicara apa ya hari ini? Beberapa waktu lalu, kalau sahabat Energi mengikuti Instagram, ada sebuah acara yang Energi buat adalah ngobrol yuk di Ruang Tamu Mia. Nah, beberapa waktu lalu kita udah sempat ngobrol-ngobrol tuh mengenai personal branding for women. Nah, cuman ada beberapa pertanyaan yang waktu itu belum sempat terjawab. Nah, izinkan saya hari ini mau menjawab beberapa pertanyaan yang saya rasa perlu untuk kita bagikan dan kita bahas ya. Salah satunya adalah mengenai personal branding for women di social media, namun tetap terlihat profesional dan memiliki karakter. Asumsi saya adalah caranya gimana gitu ya. Nah, kembali lagi kepada pengertian atau tujuan dari membangun merek diri atau personal branding. Apa sih sebenarnya tujuan kita atau bagaimana kita ingin dikenal, terutama sebagai seorang wanita? Karena pertanyaannya di sini personal branding for women. Ketika kita, kalau ini bicara social media, Instagram contohnya ya,
Kalau itu Instagram pribadi, kita mau dikenal, orang-orang yang melihat Instagram kita mau kita dikenalnya sebagai apa? Sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga, atau kalau itu Instagram khusus untuk karir atau untuk perusahaan, berarti yang ditunjukkan atau yang diposting kebanyakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha di mana kita terjun di dalamnya. Tetapi kalau itu social media pribadi, nah tinggal bertanya kembali kepada diri sendiri, kita pengennya dikenal seperti apa. Kalau kita mau dikenal kita punya usaha dan kesibukan kita sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, postingannya juga mesti balance. Ya, jadi itu. Kemudian, yang kedua ada pertanyaan yang seperti ini. Cara meningkatkan kualitas diri di masa pandemi. Nah, menurut saya ini sesuatu pertanyaan yang umum ya, tidak hanya berlaku untuk wanita. Kita tahu bahwa di masa-masa yang seperti ini, di masa pandemi ini, kita sedikit terbatas untuk bisa bepergian atau mobilitas ke sana kemari seperti kondisi yang normal. Jadi kalau saya pribadi, saya bisa kasih tips karena banyak platform, banyak hal-hal yang kita bisa pelajari melalui online, kelas-kelas online, ya yang bisa menambah ilmu apa aja gitu. Jadi termasuk soft skill ataupun misalnya keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan hobi kita. Salah satunya yang saya pernah lakukan adalah mencoba melukis atau belajar melukis ya. Lucu sih, fun, itu hal yang kita bisa lakukan bersama keluarga. Sekaligus juga itu mengurangi kebosanan kita di rumah dan kita bisa belajar hal-hal yang baru. Bisa juga online kelas seperti merangkai bunga, kemudian memasak, kemudian ada juga yang saya pernah lakukan merajut. Ya, itu semua kita bisa lakukan untuk apa? Sekaligus menyalurkan hobi plus kita belajar sesuatu yang baru, sehingga di masa yang seperti ini kita nggak hanya pasrah terhadap keadaan yang ada, tetapi kita memberikan nilai lebih kepada diri sendiri. Pertanyaan yang terakhir yang saya ingin bacakan pada kesempatan ini adalah how to boost personal branding fastly, atau bagaimana meningkatkan personal branding secara cepat. Nah, menurut saya pribadi, sesuatu itu dibangun melalui proses atau sebuah proses. Mau cepat, mau sedikit lambat, sangat lambat, itu semuanya proses. Bahkan merek-merek atau brand-brand produk yang kita kenal pun di sekitar kita pasti dibangunnya juga melalui proses, sehingga mereka menjadi brand atau menjadi merek yang kita kenal sekarang. Apalagi membangun personal branding atau merek diri. Kata kuncinya bukan secara cepat atau tidak cepat, tetapi seberapa konsisten kita membangun personal branding. Jadi apapun yang kita mau bangun harus dilakukan melalui proses yang konstan dan konsisten. Oke? Semoga tips-tips ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada saya di ruang tamu Mia mengenai personal branding for women. Jangan lupa saksikan edisi-edisi berikutnya dari ruang tamu Mia. Sampai ketemu.